Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrianti dengan NIM 23650052 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview pertemuan kedua dengan mata kuliah metode penelitian. Mungkin langsung saja kita ke materinya. Di sini pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Yang kedua, penelitian adalah suatu upaya mencari kebenaran akan suatu upaya dalam penelitian berupa kegiatan meneliti. Pengertian mencari tidak lain adalah mencari jawaban yang dapat berarti menemukan atau menguji. Penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Kebenaran dalam penelitian ilmiah adalah kebenaran ilmiah. Kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif sifatnya rasional. Kebenaran korespondensi yang menganut logika induktif sifatnya faktual atau empirik. Di sini ada metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah. Disebut ilmiah jika bersistem, bermetode, berobjektivitas, berlaku umum, universal. Langkah-langkah mengadakan penelitian. Pertama, memilih masalah, studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan kerangka dasar, merumuskan hipotesis. Langkah-langkah mengadakan penelitian kedua, yang keenam memilih pendekatan, ketujuh menentukan variabel, yang kedelapan menentukan sumber data, yang kesembilan menyusun instrumen, yang ke-11 pengumpulan data, yang ke-11 analisis data, yang ke-12 menarik kesimpulan, yang ke-13 menulis laporan. Masalah penelitian. Suatu yang menjadi sasaran penelitian biasanya disebut masalah penelitian, yang akan selanjutnya diangkat menjadi judul penelitian dan menggambarkan kaitan antara dua variabel atau lebih. Tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian. Variabel pertama, besaran adalah suatu yang memiliki nilai besar atau ukuran tertentu yang dapat diukur. Secara umum, besaran dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada besaran tetapan konstanta, merupakan besaran yang dinilainya tetap dan tidak berubah, bersifat konstan dalam berbagai kondisi atau pengukuran. Yang kedua, besaran perubahan variabel, merupakan besaran yang nilainya dapat berubah-ubah, bervariasi antar individu atau kondisi dan biasanya membentuk sekumpulan data atau informasi dalam suatu penelitian atau pengukuran. Dua variabel atau lebih hanya dapat dibandingkan atau dihubungkan apabila memiliki dasar teoretik yang kuat. Yang pertama, ada variabel hanya bisa dibandingkan jika secara teoritis dan logis memang memiliki perbedaan yang layak diteliti. Contoh penelitian tentang perbedaan tingkat stres antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Variabel jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan tingkat stresnya. Dasar teori. Teori psikologi menyebutkan bahwa respons terhadap stres bisa berbeda menurut jenis kelamin karena pengaruh hormonal, budaya, atau sosial. Kesimpulan, karena teori mendukung adanya perbedaan, maka perbandingan ini layak dilakukan secara ilmiah. Kedua, variabel yang dapat dihubungkan. Variabel hanya dapat dihubungkan jika teori menyatakan bahwa satu variabel dapat memengaruhi atau memiliki korelasi dengan variabel lain. Contoh, penelitian tentang pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa.
variabel bebas motivasi belajar, variabel terikat atau prestasi akademik, dasar teori motivasi pendidikan, misalnya teori self-determination dari Deci dan Ryan menyatakan bahwa motivasi intrinsik memiliki pengaruh terhadap pencapaian belajar. Kesimpulan, karena ada dasar teoritis bahwa motivasi dapat memengaruhi prestasi, maka hubungan antar variabel ini layak diteliti. Jenis analisis, contoh variabel, dasar teori, dan yang perbandingan tingkat stres mahasiswa laki-laki vs perempuan, teori psikologi, perbedaan respons stres berdasarkan gender, ya, hubungan motivasi belajar, prestasi akademik, teori motivasi pendidikan, motivasi memengaruhi capaian belajar, ya. Dilihat dari konsepnya, variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada variabel fakta, merupakan variabel yang dapat proses pengumpulan datanya tidak memerlukan landasan teori atau konsep yang kompleks. Instrumen pengumpulan data untuk variabel ini bersifat langsung dan objektif karena berkaitan dengan data faktual yang dapat diamati secara nyata seperti jenis kelamin, usia, atau status pekerjaan. Yang kedua, variabel konseptual merupakan variabel yang memerlukan teori dan konsep dalam proses penyusunan instrumen pengumpulan datanya. Variabel ini bersifat abstrak dan tidak dapat diukur secara langsung sehingga harus dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang kemudian digunakan untuk menyusun butir-butir pertanyaan dalam instrumen penelitian. Contoh dari variabel konstruk adalah motivasi, kepuasan, atau persepsi. Ini macam-macam variabel. Macam-macam variabel kedua, dalam penelitian khususnya yang bersifat kuantitatif atau eksperimental, yang variabel dikelompokkan berdasarkan hubungan fungsionalnya menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada variabel bebas, independen variabel, merupakan variabel yang memengaruhi atau menentukan perubahan pada variabel lain. Variabel ini dimanipulasi atau diatur oleh peneliti untuk melihat dampaknya terhadap variabel lain, sehingga contoh dalam penelitian tentang pengaruh metode belajar terhadap hasil belajar metode belajar adalah variabel bebas. Kedua, ada variabel terikat dependen variabel, merupakan variabel yang nilainya tergantung pada atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Perubahan yang terjadi pada variabel ini diamati atau diukur sebagai akibat dari perlakuan yang diberikan pada variabel bebas. Dalam contoh yang sama, hasil belajar adalah variabel terikat karena dipengaruhi oleh metode belajar yang digunakan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.